Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Widiastia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, angkatan 2020 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video ini, saya ingin membahas tentang solusi keuangan ideal di masa new normal. New normal adalah suatu perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Sejak pemerintah memberlakukan new normal, masyarakat dituntut harus bisa beradaptasi dengan fase ini. Gaya hidup yang berubah dan berbagai macam kebiasaan yang juga berubah, seperti wajib memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain. Selain gaya hidup dan kebiasaan yang berubah, cara mengatur keuangan di tengah pandemi ini juga berubah untuk bisa menyesuaikan kebutuhan apa saja sih yang harus dipenuhi selama masa new normal. Karena sejak pandemi COVID-19 menyerang, semakin banyak orang yang menghadapi masalah keuangan. Setiap orang pasti mau dong mempunyai keuangan yang ideal dan stabil, di mana semua kebutuhannya tercukupi. Berikut adalah beberapa solusi agar keuangan tetap ideal di masa new normal. Langkah pertama yang harus dilakukan itu, perhatikan dengan cermat kondisi keuangan kita saat ini. Lihat dari sisi pemasukan dan juga pengeluarannya ya. Catat ulang semua pengeluaran, dari mulai pembayaran air, pembayaran listrik, uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari, hingga tagihan kartu kredit kalau ada. Jangan lupa untuk lakukan review setiap beberapa bulan sekali. Dan awasi pengeluaran tahunan yang akan segera jatuh tempo, seperti pajak, hingga uang sekolah yang harus segera dibayarkan. Lalu, bandingkan dengan pemasukan yang kita terima tiap bulan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan kita saat ini aman atau enggak. Kondisi keuangan dikatakan ideal atau stabil apabila pengeluaran tidak melebihi dari pemasukan. Agar hal tersebut bisa tercapai, maka menyusun anggaran perlu dilakukan agar kebutuhan pokok hingga bagian khusus untuk tabungan atau investasi itu dapat dipenuhi. Mengendalikan hasrat belanja memang tidaklah mudah, tapi kita harus yakin bisa demi tercapainya kondisi keuangan yang ideal dan stabil. Saat situasi new normal berlaku, mal, restoran, bioskop, hingga tempat wisata akan dibuka untuk umum. Di saat seperti ini nih, penting sekali untuk kita mengendalikan diri agar tidak mudah tergiur untuk kesenangan diri sendiri. Fungsinya agar penghasilan tidak terkuras untuk hal-hal yang nggak perlu. Menetapkan anggaran belanja sangat penting agar tidak terjadi pemborosan. Contoh, dengan menetapkan anggaran 10% dari pendapatan, kan sisanya 90%. Nah, 90% itu bisa buat biaya bulanan, investasi, tabungan, dan lain-lain. Belanja sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak ya. Nih, jika keperluan beli lebih besar daripada anggaran yang ditetapkan, maka perlu dibuat skala prioritas. Apa sih itu skala prioritas? Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang. Dimulai dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang bersifat bisa ditunda kepenuhannya. Menentukan prioritas bisa dengan menuliskan apa saja sih keinginan yang bisa menguras penghasilan ataupun tabungan. Sangat penting untuk memiliki dana darurat di dalam situasi seperti ini. Dana yang biasanya hanya dihabiskan untuk jajan-jajan di akhir pekan atau nongkrong-nongkrong di luar bisa dialihkan sebagai dana darurat atau investasi. Investasi bisa berupa emas loh, apalagi harga emas yang semakin tinggi.
Emas merupakan instrumen keuangan yang sangat cocok untuk menyimpan dana darurat karena emas bisa menjaga nilai mata uang dan sangat mudah dicairkan. Kenapa sih disaranin untuk kita agar menghindari belanja menggunakan utang? Karena di tengah ekonomi yang sedang tidak stabil seperti ini, kayak lebih baik aja gitu kita gak menambah biaya. Maka itu sangat penting untuk kita menghindari belanja menggunakan utang apalagi yang berbunga besar seperti belanja menggunakan kredit card, kredit tanpa agunan, pinjaman online, dan lain-lain. Jika anggaran yang ditetapkan itu belum cukup untuk membeli barang yang dibutuhkan atau barang yang diinginkan, maka solusinya bukan berhutang ya, melainkan tabunglah anggaran tersebut untuk beberapa bulan ke depan, sampai dananya cukup untuk membeli barang yang dibutuhkan atau barang yang sangat-sangat diinginkan. Demi terciptanya kondisi yang stabil, tidak ada salahnya nih kalau kita mencoba untuk mencari penghasilan tambahan seperti freelance atau membuka bisnis dari sekarang. Kan sekarang itu serba online, kita bisa mempromosikan bisnis kita itu melalui sosial media yang ada. Kita juga bisa membuka bisnis seperti jualan di toko-toko online loh. Nih, ini nih yang paling penting. Jadilah orang yang apa adanya ya. Jika memang isi dompet tidak sesuai dengan gaya hidup yang berlebihan, lebih baik itu ditabung untuk masa yang akan datang. Jangan terlalu memaksakan ya. Singkatnya, di masa new normal seperti saat ini, kita tidak boleh berboros ya. Kita harus lebih bisa mengatur keuangan, harus lebih hemat. Itu tadi solusi dari saya. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.